Ijul, Udah record ya? suaranya. Suara lu Ijul. Udah deh di-kick aja deh. Udah, di-kick aja di-kick deh, berisik nih, berisik. Mute, Jul, mute. Aduh capek banget. Suara lu nggak kedengeran, Jul. Dari suaranya. Coba lu keluar dulu deh, keluar dulu, Jul, keluar dulu. Yes. Katanya. Kalau mau dibuka dari sini gimana? Ini ya? Apanya, Sal? Panah ya? Oh, ini dah. Oke. Bentar ya, gue harus bentar. Gue dari ini langsung. Masih di mute, kunyuk. Kenapa sih emosi? Dengeran nggak? Kedengeran cuma agak kecil, Jul. Oji. Ya. Tolong Jelas ya, tolong guys? mulai record dong. Ini jadi behind the scene gitu banget. Udah. Sumpah Ini gue kenapa suaranya gini ya? Jul kayaknya pakai HP malu aja. HP lu Aduh capek banget. Apa ya? kalau enggak HP makmu dimatiin aja. Salah satu aja. Ah, udah nih ada berhasil nih. Dibuang HP makmu dibuang aja. Udah, aku nggak usah pakai rumah aku lah. Iya. Emang ganggu. Capek banget Tuhan. Tuhan. Radiasinya kayaknya terlalu kuat itu HP alien kayaknya. Udah, Sal. Tak dulu. Kasih gue waktu 2 menit buat 3 menit buat share ke teman-teman gue. Ih malu. Ini Kedengeran suaranya nggak udah ini? jernih nih. Jangan direcord dulu ya, Bang Oji ya. Udah. Satu. Jangan. Gak apa-apa, nanti bisa OTGS, dibuang-buang dikat. Bentar, gue share-sharein dulu nih. Sal, satu aja Sal, temennya Sal. Halah, Bil, webinar macam apa? Hah, kedengeran nggak ini? Suaranya udah jelas nggak? Jelas dong. Udah aman, udah, Jul. Kayaknya Nah, HP emang purba HP mamamu itu yang bikin radiasinya Nanti udah ada join dulu. Ya, mulai. Bentar. ACC-in dulu ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Dia lagi latihan Sal. Oh, latihan. Tapi kecil juga loh suaramu. Jul. Iya kecil banget. Yang satu Tutupan deh. volumenya. Ketutupan apa? Ketutupan. Kedengeran nggak? Kayak hilang timbul Kedengeran. gitu sih masih. Coba ngomong yang panjang gitu Jul. Nah, coba yaping Jul. Hah, kedengeran nggak sini? Nah, kedengeran tapi kayak gitu kayak kurang. Kayak masa kayak gini? Oi. Maksud kok begini sih? Kayak orang PA. Aduh capek banget. Kalau gue pegang begini kedengeran nggak? Nah, kedengeran, oke. Ah, berarti harus dipegang. Mukanya tapi Jul mukanya yang ini yang full. Nih full nih. Itu crop namanya bukan full. Tadi capek banget. Udah ada yang join belum? Belum. Apa kita mulai aja kah? Jangan dulu. Ini backsoundnya mana ini yang ada lagu-lagunya? Mau di back songin. Ya. Kontol, astagfirullahaladzim. Ih, serem banget. Record lagi. Udah makanya jangan dulu. Ntar kata ibunya, webinar macam apa ini? Pesertanya cuma 1. Enggak, ini banyak kok. 7. Tapi kelompok 1 itu nggak dikeliatanin
orangnya, pesertanya. Jadi bener-bener yang cuma ditampilin tuh cuma narasumber sama moderator dan yang jawab pertanyaan. Dan mereka tuh bukan jawab, jadi ada orang yang khusus untuk. Tapi kan yang ngejelasin narasumber, Bil. Nggak masuk aja. Iya, emang nggak masuk. Tapi maksudnya itu for your information aja. Belum ada yang join, Bil. Belum. Belum. Kedengeran nggak suaranya? Kak Putri mau join. Malu Background soundnya banget. kedengeran nggak? Enggak belum. Kayak mana caranya biar kedengerannya? Ya udah nggak usah lah Kak. Nur Hazana siapa ini? Itu Ina, Ina siapa? satu kelas sama kita kok, yang Angelina, kemarin bukan presentasi Angelina. pertama kali komunitas. Ya udah nggak apa-apa, rame-ramein aja. Iya. Panik Jujur ya lo pada. takut. Halo, selamat datang untuk semuanya. Tolong untuk duduk yang rapi. Karena sesi webinar kali ini akan cukup panjang, jadi tolong untuk disediakan minuman seperti air putih atau susu atau apapun biar enjoy. Mulai dong sih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, narasumber dan seluruh peserta yang hadir dalam seminar ini yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan seminar psikoedukasi yang mengangkat tema memahami dan mencegah KDRT dan child abuse. Perkenalkan, saya Zulfikar sebagai moderator yang akan memandu sesi seminar kali ini. Terus, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang hadir dan menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga seminar ini dapat memberikan wawasan pemahaman serta meningkatkan kepedulian kita terhadap permasalahan KDRT dan child abuse. Sebelum memasuki sesi, saya akan memperkenalkan beberapa narasumber pada seminar kali ini, yaitu ada Selva Anissa dan Nabila Indah. Selanjutnya boleh disampaikan materinya Nabila atau Selva. Oke, baik. Halo, selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih sebelumnya untuk moderator yang paling keren di hari ini, Kak Zulfikar. Hai teman-teman, salam kenal. Saya Nabila Indah Rahayu. Saya biasa dipanggilnya sebetulnya Nabila, and then I'm student at Mercu Buana University, majoring psychology. Dan hari ini aku nggak sendirian, kebetulan ada juga salah satu rekanku yang nantinya akan membawakan, Salva Anissa. Jadi nanti kita sharing berdua. Sebetulnya yang akan kita bahas di hari ini, kita sama-sama ingin sharing ya, baik dari perspektif kita maupun dari perspektif teman-teman nih, berkaitan dari memahami dan mencegah KDRT atau child abuse. Nah, untuk saat ini memang perlu kita ketahui banyak banget ya berita-berita yang memang beredar
baik dari public figure maupun media sosial yang kita terima untuk saat ini gitu. Sehingga, booming-lah KDRT, pada, apa namanya, baru-baru ini gitu. Kemudian untuk di hari ini, saya ingin sama-sama untuk kita punya awareness yang sama dan standar yang sama untuk tidak mengeneralisasikan KDRT dan child abuse. Karena sebetulnya ini tidak dibatasi, hanya pada perempuan ya, karena kan memang saat ini mungkin majority-nya tetap sama ya, perempuan itu, banyak yang mengalami KDRT, tapi ini tidak dibatasi oleh gender. Baik perlakuan istri ke suami atau di dalam keluarga gitu, yang namanya kekerasan itu tidak dibenarkan. Oke, kita langsung masuk ke dalam pondasi berikutnya, itu ada research. Jadi kita ambil research-nya, boleh dibantu next slide, Kak Marcel. Oke, thank you Kak Marcel. Nah, untuk dari sisi, pengertian sendiri, saya ingin teman-teman satu suara dulu nih kalau misalkan kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya dari sisi fisik, juga psikis maupun penelantaran. Oke. Nah, untuk slide di saat ini memang ini kami ambil dari PPPPA, ini adalah perlindungan perempuan dan anak. Memang dari sisi sepanjang sejarahnya di beberapa daerah memang cukup banyak ya sering terjadi. Ini rasionya dari sisi average-nya kurang lebih ada 1.500 korban. Memang untuk dari sisi database yang saat ini diberikan, ini majority-nya adalah di perempuan gitu. Kami ambilnya dari sisi perempuan, tapi ini tidak dibatasi dari sisi gender ya teman-teman untuk namanya kekerasan. Boleh selanjutnya Kak Marcel? Nah, untuk dari sisi anak, jadi nggak hanya, kekerasan pada rumah tangga, ini juga impact-nya ke dalam anak. Kekerasan anak juga meningkat, ini ada beberapa kota yang memang sudah terlampir dalam PPA atau perlindungan perempuan dan anak. Rasionya cukup tinggi juga, around di angka 1.500 untuk kekerasan pada anak. Boleh, dilanjut lagi, Kak Marcel? Nah, nantinya, di slide berikutnya ini akan masuk ke dalam kita menggali lebih lagi nih teman-teman terkait dari kekerasan pada anak yang akan selanjutnya dijelaskan oleh Kak Salva. Silakan Kak Salva. Baik, Kak Bila, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore ya teman-teman. Udah sore ya hari ini ya. Gimana kabar teman-teman semuanya nih? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salva Anissa. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung pada webinar hari ini nih. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada teman-teman yang hadir, apa yang membuat teman-teman tertarik mengikuti webinar ini? Apakah karena ingin menambah wawasan, pernah melihat kasus-kasus seperti ini di sekitar kita, atau mungkin karena merasa topik ini penting nih untuk dipahami sebagai calon orang tua, mungkin pendidik, atau anggota masyarakat? Teman-teman boleh menjawab di kolom chat, atau boleh juga open mic. Baik, saya lanjutkan. Nah, alasan apapun yang membuat teman-teman hadir hari ini, saya rasa semuanya sangat relevan ya. Karena kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak bukan hanya masalah yang terjadi pada orang lain, tetapi merupakan isu yang bisa terjadi di lingkungan sekitar kita. Bahkan terkadang tanpa kita sadari ya teman-teman.
Jadi pada webinar kali ini, kita akan bersama-sama memahami apa itu KDRT dan child abuse, bagaimana bentuk-bentuknya, faktor yang dapat menyebabkan terjadi kekerasan, serta bagaimana kita bisa berperan dalam mencegahnya. Harapannya setelah mengikuti webinar ini, teman-teman tidak hanya memahami teorinya saja, tetapi juga lebih peka nih dalam mengenali tanda-tanda kekerasan dan mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika menemui situasi tersebut. Baik, kita mulai dari kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita kenal nih dengan istilah KDRT. Ketika mendengar kata KDRT, banyak orang langsung membayangkan tindakan memukul atau melukai pasangan. Padahal sebenarnya KDRT memiliki cakupan yang jauh lebih luas dari itu. KDRT merupakan segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Mengapa sih topik ini penting untuk dibahas, teman-teman? Karena dampak KDRT tidak berhenti pada luka fisik saja nih ternyata. Luka fisik mungkin bisa sembuh dalam hitungan minggu atau bulan ya, betul apa betul teman-teman? Namun luka psikologis seperti rasa takut, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, trauma, bahkan depresi dapat bertahan jauh lebih lama. Tidak sedikit korban yang mengalami kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari karena mengalami kekerasan yang mereka alami. Nah, selain kekerasan yang terjadi pada pasangan atau anggota keluarga dewasa, ada kelompok lain yang juga sangat rentan nih menjadi korban, yaitu anak-anak. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membahas mengenai child abuse atau kekerasan terhadap anak. Baik, selanjutnya, child abuse adalah segala bentuk perlakuan yang dapat membahayakan perkembangan anak, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun seksual. Anak-anak berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan yang sangat penting. Apa yang mereka alami pada masa kecil akan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan mereka di masa depan. Misalnya, anak yang sering mendapatkan penghinaan atau bentakan mungkin tidak mengalami luka fisik, namun mereka dapat tumbuh dengan rasa tidak percaya diri, mudah cemas, atau kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain ketika mereka dewasa. Karena itu, ketika kita berbicara tentang kekerasan terhadap anak, yang dimaksud bukan hanya tindakan memukul atau melukai secara fisik saja, tetapi juga tindakan yang menghambat kebutuhan dasar dan perkembangan psikologis pada anak. Baik, setelah memahami apa itu KDRT dan child abuse, mungkin muncul pertanyaan lagi nih, seberapa sering sih kasus-kasus ini sebenarnya terjadi di Indonesia? Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita melihat data nih bersama-sama yang telah dihimpun secara nasional. Baik, data yang ditampilkan pada slide ini berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak masih terus ditemukan sepanjang tahun 2025. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan bukanlah kasus yang jarang terjadi. Banyak korban yang telah terlaporkan dan kemungkinan masih terdapat korban lain yang belum berani melapor karena berbagai alasan seperti rasa takut, mungkin malu, ketergantungan ekonomi, atau kekhawatiran terhadap stigma dari lingkungan sekitar. Artinya, masalah ini merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan perhatian dari keluarga, masyarakat, sekolah, maupun pemerintah. Selain jumlah korban, hal menarik lainnya yang perlu kita perhatikan adalah di mana sih kekerasan tersebut paling sering terjadi. Baik, ketika mendengar kata kekerasan, banyak orang membayangkan kejadian yang terjadi di tempat umum atau lingkungan yang berbahaya. Namun, faktanya, banyak kasus nih justru terjadi di tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman, yaitu rumah kita sendiri. Rumah idealnya menjadi tempat untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan rasa aman. Tetapi dalam beberapa kasus, rumah justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang terjadi sangat beragam, tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual hingga penelantaran. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa kekerasan tidak selalu meninggalkan luka yang terlihat secara kasat mata. Supaya kita lebih mudah mengenali nih tanda-tandanya dalam kehidupan sehari-hari, mari kita bahas bentuk-bentuk KDRT secara lebih spesifik. Baik, bentuk yang pertama, di sini kekerasan. Apa sih kekerasan fisik itu? Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali karena biasanya meninggalkan bekas atau cedera. Contohnya seperti menampar, memukul, menendang, mencekik, mendorong hingga jatuh,
atau melukai menggunakan benda tertentu. Meskipun terlihat jelas, tidak semua korban berani mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi karena berbagai alasan, seperti takut atau bergantung pada pelaku. Nah, bentuk kedua adalah kekerasan psikologis atau emosional nih teman-teman. Seringkali bentuk ini dianggap sepele karena tidak meninggalkan luka fisik, padahal dampaknya bisa sangat besar. Misalnya, terus-menerus dihina, direndahkan, diancam, atau dikontrol secara berlebihan. Bayangkan nih, jika seseorang setiap hari mendengar bahwa dirinya tidak berharga atau tidak mampu melakukan apapun. Lama-kelamaan, ternyata hal tersebut dapat memengaruhi kesehatan mental dan harga dirinya. Bentuk berikutnya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di luar rumah tangga, tetapi juga dapat terjadi dalam hubungan pasangan. Misalnya, memaksa pasangan melakukan hubungan seksual ketika pasangan tidak menginginkannya, atau melakukan aktivitas seksual tertentu dengan paksaan. Hubungan yang sehat selalu didasarkan pada rasa hormat dan persetujuan dari kedua pihak. Baik, jika tadi kita membahas bentuk kekerasan pada pasangan atau anggota keluarga dewasa, sekarang mari kita lihat nih teman-teman, bagaimana sih bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dialami oleh anak. Baik, bentuknya yang pertama ini kekerasan fisik. Pada anak, kekerasan fisik dapat berupa memukul, menampar, menendang, mencubit, serta berlebihan. Bahkan tindakan yang menyebabkan luka serius. Terkadang ada anggapan bahwa kekerasan fisik dilakukan untuk mendisiplinkan anak, namun perlu dipahami bahwa disiplin dan kekerasan adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman ya. Kemudian ada kekerasan emosional atau psikologis. Contohnya, membentak terus-menerus, menghina, mempermalukan anak, atau mengancam anak secara berlebihan. Mungkin bekasnya tidak terlihat, tetapi dampaknya dapat memengaruhi kepercayaan diri dan perkembangan emosional anak hingga dewasa. Bentuk lainnya adalah penelantaran. Penelantaran terjadi ketika kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi, misalnya kebutuhan makanan, pendidikan, kesehatan, perhatian, maupun pengawasan. Anak membutuhkan lebih dari sekadar terpenuhinya kebutuhan fisik, mereka juga membutuhkan perhatian, rasa aman, dan dukungan emosional dari orang-orang terdekatnya. Baik, teman-teman, setelah kita memahami berbagai bentuk KDRT dan child abuse, mungkin muncul pertanyaan lagi nih, mengapa sih hal-hal seperti ini bisa terjadi? Apakah pelaku memang orang yang jahat sejak awal, atau ada faktor-faktor tertentu yang membuat seseorang lebih beresiko melakukan kekerasan? Penting nih untuk kita pahami bahwa membahas faktor penyebab bukan berarti membenarkan tindakan kekerasan. Kekerasan tetap merupakan perilaku yang tidak dapat dibenarkan ya teman-teman. Namun dengan memahami faktor-faktor yang melatar belakanginya, kita bisa lebih mudah melakukan pencegahan sebelum kekerasan itu terjadi nih. Nah, mari kita lihat faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT terlebih dahulu. Baik, di sini ada faktor pertama. Faktor pertama adalah faktor individu atau faktor yang berasal dari diri seseorang. Misalnya, seseorang mengalami kesulitan mengendalikan emosi ketika menghadapi masalah. Saat marah, ia mungkin lebih mudah berteriak, membentak, bahkan melakukan tindakan agresif kepada anggota keluarga. Selain itu, ada juga impulsivitas nih, teman-teman, yaitu kecenderungan bertindak secara spontan tanpa mempertimbangkan akibatnya terlebih dahulu. Orang yang impulsif seringkali bertindak berdasarkan emosi sesaat. Faktor lainnya adalah mungkin dari penyalahgunaan alkohol atau narkoba. Ketika seseorang berada di bawah pengaruh zat tertentu, kemampuan berpikir jernih dan mengendalikan diri dapat menurun sehingga risiko terjadi perilaku kekerasan menjadi lebih sangat besar. Kemudian ada riwayat trauma masa kecil. Beberapa orang tumbuh di lingkungan yang penuh konflik atau pernah menyaksikan kekerasan sejak kecil. Pengalaman tersebut terkadang memengaruhi cara mereka untuk menyelesaikan masalah ketika dewasa jika tidak diolah dengan baik. Faktor berikutnya adalah faktor keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan pendapat tentu merupakan hal yang wajar ya teman-teman. Namun ketika konflik terjadi terus-menerus tanpa penyelesaian yang sehat, ketegangan dalam keluarga dapat semakin meningkat. Selain itu, komunikasi yang buruk juga sering menjadi pemicu masalah. Misalnya, anggota keluarga lebih sering saling menyalahkan daripada saling mendengarkan. Akibatnya, kesalahpahaman menjadi semakin besar dan konflik lebih mudah berkembang menjadi perilaku yang tidak sehat. Baik, selanjutnya adalah faktor ekonomi.
tekanan ekonomi sering kali menjadi sumber stres dalam keluarga. Misalnya, kehilangan pekerjaan, kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau memiliki beban utang yang cukup besar. Kondisi tersebut tentu tidak otomatis menyebabkan seseorang melakukan kekerasan. Namun, tekanan yang terus-menerus dapat meningkatkan emosi negatif, frustasi, dan konflik dalam rumah tangga apabila tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, ada faktor terakhir nih, adalah faktor sosial dan budaya. Di beberapa lingkungan, masih terdapat pandangan yang menganggap bahwa anggota keluarga tertentu memiliki kekuasaan penuh terhadap anggota keluarga lainnya. Pandangan seperti ini dapat membuat perilaku mengontrol, mengintimidasi, bahkan melakukan kekerasan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Selain itu, kurangnya dukungan sosial juga dapat memperburuk situasi. Ketika keluarga menghadapi masalah tetapi tidak memiliki tempat untuk mencari bantuan, konflik yang ada bisa semakin sulit diselesaikan. Nah, teman-teman, faktor yang tadi kita bahas banyak berkaitan nih dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Lalu, bagaimana dengan kekerasan terhadap anak? Pada dasarnya, child abuse juga tidak muncul begitu saja ya teman-teman. Ada berbagai faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang anak mengalami kekerasan atau penelantaran. Beberapa faktor berasal dari orang tua atau pengasuh, beberapa juga berasal dari kondisi keluarga, dan sebagian lainnya berasal dari lingkungan sosial di sekitar anak. Mari kita bahas satu persatu. Faktor yang pertama yaitu faktor orang tua atau pengasuh. Saya pribadi meyakini bahwa setiap orang tua pada dasarnya menginginkan yang terbaik ya bagi anaknya. Namun setiap orang tua memiliki pengalaman, pengetahuan, dan cara pengasuhan yang berbeda-beda nih teman-teman. Betul apa betul? Terkadang, tapi ketika orang tua menghadapi tekanan yang besar atau belum memiliki bekal pengasuhan yang cukup, mereka dapat menggunakan cara-cara yang kurang tepat nih dalam mendidik anak. Selain itu, mungkin, pengaruh penggunaan alkohol atau zat tertentu juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi dan mengambil keputusan yang bijaksana saat menghadapi perilaku anak. Baik, selanjutnya, faktor berikutnya adalah kondisi keluarga itu sendiri. Anak yang tumbuh di tengah konflik rumah tangga yang berkepanjangan seringkali berada dalam situasi yang penuh ketegangan. Misalnya, pertengkaran yang terus-menerus terjadi di rumah, adanya KDRT antara anggota keluarga, atau perceraian yang berlangsung dengan konflik yang tinggi. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Yang terakhir adalah faktor lingkungan sosial. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak dan keluarga. Ketika dukungan dari masyarakat rendah, keluarga yang sedang mengalami kesulitan seringkali harus menghadapi masalahnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Selain itu, kondisi kemiskinan di lingkungan sekitar juga dapat menambah berbagai tekanan yang dialami keluarga itu. Oleh karena itu, pencegahan child abuse bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari masyarakat. Nah, jadi teman-teman, dari penjelasan tadi, kita dapat melihat bahwa KDRT maupun child abuse merupakan masalah yang cukup kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Namun, memahami faktor penyebab saja belum cukup. Kita juga perlu mengetahui apa yang terjadi ketika kekerasan tersebut sudah terjadi. Karena seringkali dampaknya tidak hanya dirasakan saat itu juga, tetapi dapat memengaruhi kondisi fisik, psikologis, hubungan sosial, bahkan masa depan korban dalam jangka panjang. Nah, untuk membantu kita memahami lebih jauh mengenal dampak-dampak tersebut, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Kak Nabila. Kepada Kak Nabila, saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Salva, menarik banget nih dari sisi pembahasannya. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam dampak ya, dampak KDRT dan child abuse lagi supaya kita sama-sama punya awareness yang sama bahwa hal yang memang dibiarkan gitu ya, khususnya dari psikologi itu memiliki dampak yang cukup panjang. Kita masuk ke dalam KDRT dulu teman-teman. Tentunya ketika korban mendapatkan perlakuan kekerasan dari sisi fisik, dampak fisik pun akan terjadi. Itu seperti luka ya, luka memar, patah tulang, atau bahkan sampai dengan cedera. Kalau dampak psikologisnya itu lebih ke arah trauma atau depresi atau stres dan kecemasan. Nah, hal ini juga karena recovery untuk dari sisi psikologis itu cukup sulit ya, karena banyak faktor yang nantinya akan mempengaruhi
nggak semua orang bisa sanggup menyelesaikan dengan jangka waktu yang pendek ya teman-teman, kalau untuk recovery psikologinya. Nah, dampak sosialnya sendiri, ini berpengaruh ketika berkonflik dengan rekan atau mungkin dengan kerabatnya, bagaimana cara menyelesaikan masalah, cenderung emosionalnya akan tidak stabil karena adanya faktor yang menjadi tekanannya korban gitu. Kemudian kalau untuk bukan hanya pada korban ketika ada kekerasan dalam rumah tangga, itu impact-nya juga akan ke anak. Anak yang menyaksikan KDRT cenderung akan ketakutan, apalagi anak itu kan absurd ya sebetulnya teman-teman ya. Mereka dari sisi proses perkembangannya masih dalam proses gitu. Otak yang memang merespons untuk dari sisi emosi dan emosionalnya itu kan dari bagian amigdala ya. Nah, amigdala sendiri ini akan lebih sensitif nantinya untuk mereka merespons dan berinteraksi dengan sosialnya gitu. Kalau untuk child abuse, dampak child abuse-nya sendiri tentunya ketika dari sisi anak menerima gitu ya, menerima dampak fisiknya, itu akan terpicu seperti memar, tadi cedera juga, atau mungkin hal-hal lain yang memang bisa menimbulkan dari sisi fisiknya. Kemudian dampak emosional dan mental. Nah, karena memang anak masih dalam proses perkembangan, cenderung mereka akan menarik diri dari lingkungan mereka, karena mereka tuh ngerasa nggak safe gitu ya, nggak secure. Kemudian kalau dari sisi akademik, ini juga akan berpengaruh seperti penurunan motivasi atau mungkin dari sisi akademiknya mereka gitu ya, karena mereka punya pengalaman yang memang tidak menyenangkan di kehidupan sehari-harinya. Kemudian kalau dari sisi dampak sosial, ini korelasinya adalah bagaimana mereka saling berinteraksi nih dengan sama rekan atau pengambilan keputusannya mereka itu juga akan berpengaruh teman-teman. Nah, ini adalah awareness kita untuk bersama bahwa tidak ada yang namanya tidak dibenarkan yang namanya kekerasan ya, karena dampaknya bukan hanya satu, melainkan berjenjang gitu. Kemudian ini adalah salah satu tips and trick gitu ya, bagaimana kita menjaga hubungan yang sehat di dalam keluarga. Mungkin teman-teman kalau ini caranya sebetulnya setiap orang punya caranya masing-masing ya dalam menghadapi. Cuma semoga ini menjadi pencerahan kita bersama juga. Yang pertama dari sisi komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Saya percaya bahwa in relationship kita pasti akan ada yang namanya konflik ya teman-teman. Konflik, tapi bagaimana kita juga punya respect yang sama dengan hubungan antar seorang atau mungkin dengan suami istri, pasangan, ya intinya respect dengan orang lain itu adalah hal yang memang perlu menjadi baseline kita bersama. Kemudian tipsnya juga, in relationship konflik itu akan selalu muncul dan timbul. Yang dilakukan adalah bagaimana kita sama-sama berkompromi untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan seseorangnya ya yang saling angkuh untuk mendominasi siapa yang menang, siapa yang salah. Karena di dalam hubungan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah gitu ya. Jadi sama-sama berkompromi itu adalah salah satu win-win solution menurut saya. Kemudian kalau untuk kedua, pola asuh. Jadi ketika sebagai orang tua, belajar untuk dari sisi pola asuh, sama-sama juga bisa membantu supaya kita bisa menciptakan lingkungan yang harmonis dan positif. Karena sering banget memang hukuman kepada anak adalah salah satu konsekuensi yang bisa diberikan. Padahal tidak selalu hukuman itu bisa menjadi faktor utama untuk proses anak itu bisa berubah gitu. Bagaimana kita sama-sama balance nih untuk mengajarkan mereka dari sisi tanggung jawab, boundaries juga, batasan, memahami arti konsekuensi, tapi di sisi lain kita juga punya keseimbangan, bisa memberikan kasih sayang yang full dan juga penghargaan gitu ya kepada anak. Kemudian dukungan keluarga dan lingkungan sosial, ini juga salah satu hal yang penting. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan stres dan peningkatan keterampilan pengasuhan.
Ini seperti kita belajar lagi ya bagaimana pengendalian emosi karena kestabilan emosi mempengaruhi keharmonisan di dalam keluarga khususnya di rumah tangga. Boleh silakan lanjut, Kak Marcel. Nah, oke teman-teman, ini sepertinya hanya tips bagaimana kita memitigasi untuk tidak terlalu jauh nih, untuk tidak terlalu memeluk yang namanya impact ya, impact yang diberikan dari kekerasan. Nah, pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer ini adalah kita berusaha untuk mencari tahu apa saja edukasi ya, edukasi tentang hubungan, bagaimana kita caranya menjalin hubungan yang sehat, kemudian pelatihan parenting gitu ya, sebelum menjadi orang tua, atau bahkan saat sudah menjadi orang tua pun ini kita masih banyak perlu belajar. Kemudian kalau untuk pencegahan sekunder, jadi kalau artinya sudah menemukan nih tanda-tanda kecil gitu ya, tanda-tanda kecil yang namanya kekerasan atau child abuse, ini juga perlu diminimalisir supaya dampaknya tidak terlalu jauh. Gitu, seperti kita konseling, kemudian kita memitigasi bagaimana bisa mengurangi, dan pencegahan terakhir tersier apabila memang sudah terlanjur didapat dari POV korban gitu. Ini ranahnya memang sudah masuk ke psikologi untuk kita lebih lanjut terhadap konseling ya, gitu. Boleh silahkan dilanjut. Nah, oke teman-teman. Nah, yang ingin saya highlight banget pada sesi hari ini adalah di POV dari sisi korban. Jadi ketika teman-teman ternyata tidak secure nih atau merasa punya kekerasan gitu ya, merasa mendapatkan kekerasan, no worries untuk tidak takut dari sisi pengaduan ya teman-teman, karena kita sudah banyak punya platform. Mungkin teman-teman karena memang jenjangnya sudah masuk ke menikah, pasti banyak pertimbangan ya teman-teman, tapi saya ingin memberikan saran gitu ya, kalau boleh secure teman-teman adalah top of mind yang harus kita lihat, karena kenyamanan itu adalah nomor satu teman-teman. Kita tidak boleh menormalisasikan kekerasan sebagai landasan dari sisi proses penyelesaian masalah. Jadi ketika teman-teman merasa hal itu terjadi kepada teman-teman, mohon laporkan ke pihak yang berwenang, karena kita ada beberapa opsi yang sudah terlampir di sini, baik dari kepolisian maupun PPA gitu ya. Dan jangan lupa juga ketika memang ada hal yang bisa menjadikan bukti yang solid untuk teman-teman laporkan, juga jangan lupa untuk di-attach gitu. Oke, ini adalah pembahasan terakhir sebetulnya teman-teman dari aku dan Kak Selva. Mungkin ini kita lanjut ke Kak Zulfikar kali ya, sesi apa lagi yang selanjutnya ini akan kita bahas. Oke, terima kasih Kak Salva dan Nabila. Oke, berikutnya itu ada sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan aku akan bacain pertanyaannya dan nanti akan dijawab oleh Kak Selva atau Kak Nabila. Oke. Pertanyaan yang pertama dari Kak Gilang. Halo, selamat siang. Nama saya Gilang. Mau tanya dong, saya sering dengar bahwa dalam kasus KDRT, korban tidak langsung meninggalkan pasangannya meskipun sudah berkali-kali mengalami kekerasan. Bahkan ada yang tetap bertahan setelah pasangannya meminta maaf dan berjanji berubah. Tapi kemudian kekerasan itu terulang lagi, dan mengapa seseorang bisa tetap bertahan dalam hubungan yang menyakitkan meskipun sudah mengalami kekerasan berulang kali? Mungkin boleh dijawab Kak Selva atau Nabila. Oke, jadi ini poinnya adalah kenapa seseorang itu bisa tetap stay gitu ya, walaupun mereka mengalami kekerasan gitu ya, intinya ya. Oke, kalau dari POV-ku adalah sebetulnya balik lagi teman-teman, banyak faktor yang menjadi
alasan kenapa mereka tetap stay, salah satunya adalah, ketika menikah, ya melepaskan relationship itu tidak mudah ya, tidak mudah karena sudah punya ikatan emosional yang kuat gitu. Paling dariku adalah tipsnya aja kali ya, tipsnya, untuk yang memang masih punya perasaan seperti ini gitu, bahwa, eee, kamu berhak gitu loh untuk punya perlakuan yang lebih baik gitu ya, nggak harus dengan kekerasan dan layak untuk dapat, secure yang lebih. Jadi, ini adalah bisa jadi alasan yang pertimbangan yang kuat supaya teman-teman bisa mempertimbangkan kembali, untuk melepaskan walaupun at the end ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi seperti faktor ekonomi, kemudian, ikatan tadi emosional dan juga mempertimbangkan, stigma-stigma yang akan timbul ke depannya, gitu. Oke, baik. Untuk Kak Gilang, apakah sudah cukup terjawab? Siang Kak, mau nanya dong, Oh, boleh Kak, silakan. apa dampak panjang child absurd terhadap perkembangan kepribadian anak? Oke, ini boleh langsung dijawab atau Kak Selva ada jawaban? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Ardi Primadani ya, sangat bagus pertanyaannya. Jadi, menurutku, masa kanak-kanak merupakan, tahap penting untuk membangun, rasa aman, percaya diri, dan kemampuan menjalani hubungan yang sehat dengan orang lain. Jadi ketika anak mengalami child abuse, proses perkembangan tersebut dapat terganggu. Dampaknya tidak hanya dirasakan saat anak masih kecil, Kak, tetapi juga dapat terbawa hingga dewasa. Anak, dapat tumbuh dengan rasa percaya diri yang rendah, merasa tidak berharga, dan sering menyalahkan dirinya sendiri. Mereka juga cenderung sulit mempercayai orang lain karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak aman. Selain itu, korban, child abuse beresiko mengalami, berbagai masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, trauma, serta kesulitan mengelola emosi. Dalam kehidupan sosial, mereka dapat menjadi pribadi yang tertutup, sulit membangun hubungan yang sehat, atau bahkan takut berinteraksi dengan orang lain. Pada beberapa kasus, pengalaman kekerasan yang tidak ditangani dengan baik juga dapat meningkatkan resiko munculnya perilaku agresif nih atau mengulangi pola kekerasan yang pernah dialaminya. Jadi, menurutku child abuse tidak hanya berdampak pada kondisi anak saat ini, tetapi juga dapat memengaruhi pembentukan kepribadian, kesehatan mental, dan kualitas hidupnya hingga masa dewasa. Jadi menurutku seperti itu sih Kak Ardi. Terima kasih atas pertanyaannya Kak. Oke, baik. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara ya. Nggak kerasa nih, udah lumayan lama ya kita di seminar ini. Oke, atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah nyempetin hadir di seminar ini buat nambah pengalaman dan ilmu tentang gimana sih cara mencegah dan menangani KDRT dan child abuse. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya memahami KDRT dan child abuse. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak materinya.
Udah boleh ngomong bercanda belum? Boleh. Oh, boleh. Haha, capek banget. Udah energinya 0%. Ilham, Kak Ina, makasih ya. Ayo foto. Kita foto bareng, Foto. Oh, Salva. Terus Salva belum Udah on dia, cam? udah on cam. Udah ada aku. Lah, gimana caranya biar kita kelihatan semua? kan ini udah kelihatan nggak sih? Udah semua kok, Bil. Oh, udah semua ya. Ilham boleh keluar, Ilham. Makasih Ilham. Tiduran Ilham ya. Foto. Siapa yang foto? Aku ya. 1, 2, 3. Jadi belum. Aku save nggak ya ini? Mau lagi nggak? 1, 2. Boleh Kak Haji. Belum kayak. Lagi? Nggak. Gayanya samaan dong. 1, Gimana ya? 2. Dulu belum kan? Gimana kayaknya? Kayaknya gimana? Ini. Gayanya gini. Gaya apa? Iya gini. Gini. Ya, tahan ya. Udah belum? Oke. Nice. Ini siapa sih Siti Rahmah? Gus. Selpa. Oke, Ya guys. udah. Thank you ya. Bye bye. BTS-nya kirimin Nanti dong. di sini aku upload ke YouTube ya. Kayaknya like Thank you guys. Kak, mau ininya Kak, mau apa? link YouTube-nya. Behind the scan, bah. Nanti aku kirim semuanya. Raw-nya. Bye. Bye, thank you. Bye. Bye guys. Thank you.